Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan dengan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir. Anak-anakku yang hebat, sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian sudah sholat duha dan murojaah? Alhamdulillah, jika kalian semuanya sudah sholat duha, berarti kalian sudah istiqomah. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan jika kalian belum sholat duha, maka silakan sholat duha dan murojaah terlebih dahulu, supaya badan, hati, dan pikiran kita bersih dan suci, sehingga kita bisa menerima materi pembelajaran hari ini dengan lancar. Anak-anakku yang hebat, pada materi sebelumnya kalian sudah belajar tentang hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan. Pada materi pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Untuk lebih memahami materi kali ini, Ustadz Jamhari sudah menyiapkan video pembelajarannya. Kalian simak dengan teliti supaya bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Materi hari ini adalah tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Dan hari ini 1. Setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 2. Setelah mengamati, siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Bagian-bagian tumbuhan. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. 2. Batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. 3. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Jenis-jenis akar. 1. Akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contoh, tanaman padi dan tanaman jagung. Yang kedua, yaitu akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contoh tumbuhannya adalah pohon mangga dan jambu. Sekarang, fungsi dari akar. Beberapa fungsi dari akar yaitu 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhan tersebut dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu diantaranya akar gantung. Fungsi dari akar gantung yaitu mengambil uap air dari udara, seperti contoh pohon beringin. Ada juga akar nafas. Fungsinya yaitu bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya pohon bakau jenis api-api. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi dari batang diantaranya 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3.
tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman tebu. Jenis-jenis batang. 1. Batang berkayu. Batang berkayu adalah memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Contohnya, pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Yang kedua, yaitu batang basah dan berongga. Batang basah dan berongga yaitu bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya, tanaman bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Beberapa fungsi dari daun. 1. Sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. 2. Sebagai tempat penguapan air. Dan yang ketiga, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan tulang daun. 1. Tulang daun menyirip. 2. Tulang daun menjari. 3. Tulang daun sejajar. Dan yang keempat, tulang daun melengkung. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Bunga juga memiliki peranan yang penting. Bagian-bagian bunga. A. Tangkai bunga berfungsi menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. B. Kelopak berfungsi melindungi bunga sebelum mekar. C. Mahkota berfungsi menarik perhatian polinator. D. Benang sari yaitu sebagai alat reproduksi jantan. E. Putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nanti akan ditutupi oleh daging berupa buah. Anak-anakku yang hebat, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami materi hari ini? Alhamdulillah, saya yakin kalian anak-anak yang luar biasa sehingga bisa memahami materi ini dengan mudah. Untuk memahami materi ini, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian yang sudah dibentuk kelompok atau di grupnya. Silakan akses link LKPD dan evaluasi pembelajaran di bawah deskripsi YouTube ini. Demikian pembelajaran hari ini anak-anakku yang hebat. Pada pembelajaran hari ini kita bisa menyimpulkan di antara yang pertama, bagian-bagian tumbuhan mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Dimulai dari akar. Akar menyerap air dan zat darah, kemudian melalui batang. Batang menyalurkan air dan zat darah ke daun. Daun diproses melalui fotosintesis. Hasil masakannya nanti akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nanti bisa menghasilkan bunga, buah, biji, dan bagian-bagian tumbuhan yang lainnya. Yang kedua, anak-anak, setiap bagian-bagian tumbuhan itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda. Di antaranya yaitu akar. Akar itu ada akar serabut, ada akar tunggal. Yang kedua, batang. Batang itu juga ada batang berkayu, batang basah, dan batang berongga. Kemudian ada juga daun. Daun juga ada daun menyirik dan juga daun menjadi. Demikian anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.